Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Studi Islam yang beranggotakan pertama Putri Agiretno NIM 20203100045, yang kedua Riki Yulistio NIM 20203100065, dan yang ketiga Zuhratul Hawa NIM 20203100069 akan mempresentasikan tentang tema pemikiran Islam dan metode studinya 3. Pemikiran Islam dan metode studinya 3 dibagi menjadi 2, yaitu kalam dan fikih. Pertama, kalam. A. Pengertian ilmu kalam. Kalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan yang benar dengan menggunakan logika. Kemudian pengertian ilmu kalam menurut beberapa ahli, ada Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran yang berisi bantahan terhadap orang yang menyimpang dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas tentang zat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sudah mati yang berlandaskan ajaran Islam. Ada beberapa alasan mengapa ilmu ini disebut ilmu kalam. Yang pertama, masalah pembahasan ialah firman atau kalam Allah. Yang kedua, dalil-dalil yang digunakan para mutakalimin atau pakar ilmu kalam adalah pikiran. Yang ketiga, kalau dicermati cara pembuktian kepercayaan agama hampir sama dengan logika dalam filsafat. Ilmu kalam juga sering disebut ilmu usuluddin, ilmu tauhid, teologi, ilmu akidah, karena semua itu memiliki kesamaan dalam pembahasannya, yaitu ketuhanan. B. Sumber-sumber ilmu kalam. Ada tiga sumber ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah pemikiran manusia. C. Ruang lingkup ilmu kalam. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup ilmu kalam terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, ilahiyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah, dan lain-lain. 2. Nubuat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. 3. Ruhaniyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sam'iyat, yaitu kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli atau berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. D. Fungsi ilmu kalam. Ada 4 fungsi ilmu kalam. Pertama, untuk menjelaskan, memperkuat, dan membela akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam, bisa menjelaskan, membela, dan memperkuat dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat. Dengan ilmu kalam, bisa mengembalikan ke jalan yang benar terhadap pembaruan dan perbaikan terhadap ajaran yang sesat. Yang ketiga, untuk mengajak orang yang baru mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Yang keempat, digunakan untuk menyelamatkan dan memperkokoh keimanan dari ketersesatan. E. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam memberi pengarahan tentang kepercayaan akidah, sedangkan ilmu fikih menjelaskan tentang hukum-hukum perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ilmu kalam memfokuskan ajarannya pada akidah dan syariah,
sedangkan ilmu fikih lebih memfokuskan pada hukum Islam. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Objek kajian ilmu kalam berkaitan tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, sementara objek kajian ilmu tasawuf berkaitan tentang upaya-upaya pendekatan terhadap Tuhan. Yang ketiga, hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Kedua ilmu ini pada dasarnya memiliki hubungan pada ketuhanan dan keagamaan, tetapi ilmu falsafah lebih memberikan pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.